Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Desainer Sotoy bersama gue Nanda. Kali ini biasa ya, mau menyibukkan diri. Menyibukkan diri tuh biasa, jadi ada orderan hangtag. Tugasnya udah selesai beli kertas, ngeprint, tinggal kita ngebolongin. Nah, selesai ngebolongin itu biasanya kita packing, habis itu kirim. Nah, ini nih alhamdulillah udah repeat order, jadi sudah kesekian kalinya dan kirim ke Pontianak, alhamdulillah. Dan ini akan menjadi video panjang, jadi siapin aja cemilan. Nah, di sini aja udah ada cemilan tuh. Udah ada cemilan sama singer minyak. Itu singer buat apa sih? Nanti kita jelasin aja gitu. Jadi mungkin ini durasi bisa 30 menit atau lebih. Kita ngobrol ngalor ngidul. Jadi siapin aja cemilun ya, minuman, kopi. Jadi gua akan record ini konten jadi video panjang buat kita ngobrol-ngobrol sambil kerja, biar ada temennya juga. Jadi teman-teman tonton sampai habis dan jangan lupa subscribe biar konten kita monetize, biar konten kita tuh ada cuannya, ya nggak? Kita udah bertahun-tahun ngonten nggak ada cuannya kan, ya sedih. Oke guys, jangan lupa subscribe konten gue kali ini dan ikutin sampai video terakhir, jangan di skip, oke? Oke, ini langsung aja. Gue di bawah ya. By the way, gue tuh di bawah, nggak di atas. Karena bisa aja sih di atas. Ini gue lebih nyaman kerjanya di bawah. Karena ini tuh nanti akan neken-neken ya. Sebenarnya ada meja tuh. Berantakan ya guys. Jadi ini adalah contoh cetakannya. Ini ada 2 model, totalnya hampir ada 2000. Jadi satu model itu 1000 kalau nggak salah, atau 1500, gue lupa dah. Yang jelas ini nanti akan kita lubangin kecil-kecil. Dan alat lubangnya mana sih? Nah, ini adalah alat lubangnya. Di sini nanti kita pasang pisau. Terus cara operasinya tuh gini ya. Dan ini mata lubangnya. Nih, kita lihat ini mata lubangnya. Tuh. Sebentar ya. Ini mata lubangnya. Lubangnya sekitar 0,3 lah ya. Kecil sih. 0,3. Tuh, masih keluar tuh. Masih keluar. Nanti gua jelasin gimana mekanismenya. Ini gue jelasin dulu alat-alatnya. Jadi ini adalah mata lubangnya, ini kunci L, ini penahan untuk di belakangnya sini nanti, jadi ntar panjang. Ini singer minyak untuk kita nanti olesin ke beberapa tempat di alatnya. Biar apa? Biar pelumas lah. Kalian tahu lah pelumas buat apa. Terus ini lilin. Kenapa ada lilin? Nah, menarik nih. Kenapa ada lilin? Karena ini salah satu pelumas juga. Pelumas untuk ini mata pembolongnya. Jadi nanti setiap beberapa kali gua lubangin, jadi nanti akan gue tusuk ke dalam lilinnya. Kenapa sih nggak pakai minyak, kan udah ada singer nih. Nah, sepengetahuan gue, sepengalaman gue,
ketika ini gua minyakin, mau oli kek, mau singer kek, nanti bekas minyaknya itu akan nempel gitu di di kertas, dan itu hasilnya akan jelek banget dan nggak akan nyaman banget gitu. Makanya itu gimana kondisinya biar tetap kering, makanya itu matanya ini akan gua tusukin ke sini. Nanti setelah ini gua tusukin ke sini gitu ya. Jadi tetap kering, tetap lancar lubangnya. Terus udah gitu karena kecil nanti kan numpuk-numpuk tuh. Jadi keluarnya di sini kayak tadi kan kalian lihat nih. Masih ada lagi nggak nih? Oh, udah nggak ada. Jadi nanti masuk ke sini kertasnya, ntar keluar ke sini gitu. Keluarnya dari belakang ini. Nah, keluarnya ini biar lancar, nggak mampet. Karena kalau mampet ini pecah guys. Gue udah makan korban, ya alhamdulillah satu mata pisau kecil gini kan. Dan alhamdulillah karena ya itu kita tusukin ke lilin biar apa ya, biar lancar nih. Jalur ini lancar, terus keluarnya lancar. Nah, nanti setelah beberapa pelubangan, ini akan gue cabut lagi gitu. Akan gue cabut, terus gue bersihin, gue ketok-ketokin lagi biar ke filter aja gitu, nggak mampet. Karena ya lumayan guys, mata pisau ini tuh, mata pelubang ini hampir 150 satunya. Jadi alat sekecil ini 150.000 lumayan kan kalau beli. Sedangkan kita butuh cepet buat ngelubangin ini gitu. Dan kenapa sih nggak pakai pelubang yang mesin besar gitu? Wow, itu harganya cukup lumayan guys. Dibandingin ini, ya ini tuh jauh lebih ringkas aja gitu. Lebih ringkas dan lebih ekonomis untuk harga gitu. Nah, di sini nih, lupa nih. Nah, di sini ada kopi. Nah, ini ada temennya kopi nih. Sebenarnya kopinya ada kopi Liong, cuma karena kehabisan jadi kita temennya kopi gini aja guys ya. Alhamdulillah. Yuk kita lanjut lagi di video selanjutnya untuk pemasangan aja ya. Kita coba untuk pemasangan video pemasangan mata pisau ini. Oke, lanjut. Oke, gua mau lanjut masang mata pisaunya ini ya. Jadi ini nanti akan ditaruh ke dalam sini. Nah, nih, ulangin ya. Akan masuk ke sini. Setelah itu, nah ini adalah ada pengunci L. Kunci L. Nah, makanya gunanya kunci L gue tadi tuh gitu. Ntar, gue siapin dulu kunci L-nya. Ini kunci L paling kecil. Ya. Ini kunci L gue karetin karena bautnya lepas nih. Hilang. Bocah make-make. Kendor-kendor-kendor. Hilang dah jadinya. Oke. Ini kita masukin. Terus kunci. Ya Allah, bukan ini. Sabar. Bentar. Ini nih. Nah, betul. Ini kita masukin. Ini kita kencengin. Jangan terlalu kencang banget. Sedang aja. Nah, dikit lagi. Dah, jangan terlalu kenceng, takutnya selek. Nah, terus ini kita pasang di belakang sini nih. Sebentar. Kebalik. Gini nih. Seru ya guys, gue baru kali ini nih gue bikin konten yang bener-bener dari awal gitu. Gue nggak mikirin konten estetik, bodo amat. Kalau gue mikirin konten estetik tuh gue nggak akan
eksekusi gitu. Jadi langsung aja gua eksekusi apa adanya. Mau ngelihat konten-konten aduh yang estetik ya di sono aja deh. Gua mentingin isi kontennya. Soy. Bentar ya. Jadi ini di setting guys, kanan kirinya. Jadi ini nih ya, ini setting maju mundur nih, lihat ya. Nih. Ini bisa dimaju mundur nih. Ayo dong Mas, maju dong Mas. Nyangkut ringnya. Nah, nih, ini bisa maju mundur. Nah, kalau ini bisa nih, semakin ini bisa di-adjust. Kayak gitu guys. Cuma ini mentoknya begini nih. Karena mentok ini nih, jadi paling cuma segini doang. Nah, untuk kedalamannya ya paling kurang lebih segini nih tuh. Baru deh kita ikat lagi. Kita kencengin belakangnya. Aduh. Nah, di bawahnya ini nih. Ini tuh ada bautnya juga, ada astagfirullahaladzim. Ini tuh ada bentar. Ini tuh ada bantalan buat kelihatan nggak sih? Tuh. Ketutupan. Nih, ini tuh ada bantalan buat alas nanti ngelubangin. Nah, ini tuh ada aduh sebentar guys, gua angkat dulu. Oh, itu obeng. Kebetulan di sini juga ada obeng, jadi sekalian kita kencengin. Gokil, ini video panjang banget, biarin aja. Lo kalian yang mau nonton silahkan, yang mau skip silahkan. Cuma ini adalah pengalaman dan experience gua. Jadi selama ini gue ngerjain itu ya begini. Nah, kita setting, kita putar dulu. Kira-kira bantalan mana ya yang belum kepake. Nah, kurang lebih segini. Segini aja nih, ambil tengahnya. Lalu kita aduh, kencengin. Nggak kelihatan kamera, biarin. Yang penting gue kencengin sini. Cukup. Jangan terlalu kenceng, jangan terlalu pelan-pelan juga, sedang-sedang aja. Nah, sekarang gue menunjukin fungsi dari lilin ini ya, bukan buat ulang tahun, bukan buat macem-macem. Yang jelas lilin ini gini, gue kasih tahu. Kelihatan nggak kamera? Nih, tuh. Lagi, biar kelihatan kamera. Nih, tuh ya. Lihat ya. Nah, ini jadi bantalan kan. Nah, gunanya ini, lihat nih. Gue sikat aja nih di sini. Apa enggak gue patahin dulu deh. Bentar ya. Segini lagi patahnya. Bentar. Bentar. Gue potong. Nah, ini kan ada patahan ya. Nih, tuh, ada patahan. Terus ini udah ini. Nah, patahan ini masih ini bisa banget kepake nih. Contoh ya. Ini bisa banget kepake nih sama gue nih. Nih. Nih lihat ya. Tuh. Nah. Tuh. Nah, ini ntar kemasukan lilin ke dalam lubangnya. Itu buat memperlancar jalur kertas tuh. Tuh, nggak apa-apa. Berantakan lilin nggak apa-apa. Nah, olinya Singer ini biasanya gue taruh mana ya? Bentar. Paling gue masukin ke sedikit ke sini. Sama ke sini. Oke. Terus ini sebenarnya udah ada gemuknya, tapi tetap harus diolesin.
karena untuk kemudahan pekerja. Oke. Nah, ini mekanismenya gini guys. Jadi lubang kertasnya ini kan masuk ke sini nih lama-lama nih, ke atas, ke atas, ke atas, pembuangannya ke atas kan. Nah, dia buangnya ke sini nih, ke sini. Nah, nanti sampahnya akan masuk ke sini. Nah, akan ngumpul nih dia di sini nih. Paham nggak? Paham lah ya. Seru, kerjaan kita tuh seru. Dan kita mulai kerja. Mantap. Oke. Tadi nyeting-nyeting alat buat ini ya udah. Terus minyakinnya udah, lilinnya udah kepake. Jadi gue ngerjainnya nggak di meja yang tadi. Gue ngerjainnya di bawah. Kenapa di bawah? Padahal udah ada meja, meja besar, meja kecil. Kenapa di bawah? Karena menurut gue nekennya tuh, tutup dulu. Nekennya tuh lebih enak gitu di bawah. Gitu. Kalau di atas tuh gue tuh nekennya begini gitu. Gitu apa? Nggak nyaman gitu. Gue lebih nyaman begini, apalagi yang gue kerjain banyak. Sebentar, gue mau ngambil karet dulu. Oke, gue udah ngambil karet. Nanti yang itu gue cut sih. Sekarang tuh udah jam setengah 12. Gue nggak tahu ini gue kuat berapa lama ngebolonginnya. Sedangkan besok pagi udah mesti gue bawa dan gue dikirim. Dan ya gue ditemenin kopi. Kopi apa? Gue sih baru nyobain nih. Delizio Cafino. Saforia. Gue pernah nih interview di dia. Iya iya, gue pernah nih gue interview di Saforia. Jadi Saforia sedikit cerita. Jadi gue baru tahu kalau dia tuh anak grup dari kapal api. Iya, kalau nggak salah dia anak grup dari kapal api. Jadi ya itu aja sih. Gue cari tahu aja karena pengen di interview. Pas ternyata nggak lolos dan ya begitu singkatnya, ya udah gitu. Tadi video pertama 2 menit atau 3 menit. Terus masang kurang lebih 7 menit. Lama juga ya. Sekarang aja baru 2 menit. Kopinya berasa. Oh, creamer. Kopi bubuk instan 1,1. Creamer minumannya yang berasa. Jadi ya buat kalian yang diet sih ini lumayan 17 gram gulanya. Tenang, gue nyediain banyak air putih di situ. Jadi gue nggak akan kekurangan air putih. Oh ya, jadi hari ini adalah tanggal 1 Desember 2025. Syukur alhamdulillah kita masih dikasih kesempatan bikin konten kayak gini. Bisa nyapa viewer, subscriber kita di sini. Nih, jadi ini ya ukurannya kecil-kecil. Ukurannya kecil-kecil tapi buahnya kok bisa banyak? Ya alhamdulillah pesanannya banyak. Berarti orderannya mereka lancar.
Ya, seperti itulah guys. Perjalanan desainer sotoy. Kok nanti gue ceritain kenapa kok ini bisa repeat order terus ke gue di video nanti gue ceritain. Jujur sebenarnya di konten ini doang nih gue bisa ngomong gua gue nyaman aja gitu kalau misalkan ngomongnya gua gitu, nyaman aja. Cuma ketika kalau lagi di depan anak-anak nggak bisa tuh kayak gitu, kayak konten gini terus tiba-tiba ngomong gua gitu, terus si yang Adam ngingetin jangan gua ya gitu. Jadi ngomong gua gini kalau nggak ada anak-anak aja. Kayak gitu, dia disiplin banget soal ya kayak gitu. Jadi ayahnya gua dia mah kalau di luar aja ya. Kalau ini sebentar, ini pindahin kamera dulu. Nah, jadi inilah tumpukan yang mau dilubangin malam ini. Jadi ini ada dua model ya. Jadi ada dua model. Nih, dalam sini tuh ada dua model. Jadi nanti kita pisahin. Baru di setelah misalnya ini pas lubangin aja lah nanti. Terus dikaretin deh. Oke, lanjut. Jadi itu gitu guys. Kita di samping sini kita udah nyiapin lilin gitu. Gue juga ada potongan untuk sertifikat teman-teman adik-adik PKL kemarin. Jadi belum gue potong. 3 lembar, nggak banyak sih 3 lembar. Jadi A3 jalan 2 karena ukurannya A4 kan. Terus gue lupa ternyata bikin sertifikatnya harus pakai stempel basah. Ya udah, besok lah gue bikin stempel basah. Jadi gue potong, besok tanda tangan, dicap stempel basah. Gue nuansanya itu kan hitam-hitam gitu ya. Jadi paling stempel gue warnanya biru. Ini kerekam kan? Kerekam loh. Gue udah 7 menit ngomong nggak direkam. Nangis. Nah, nangis gue nih. Nangis gue nih kecampurnya begini lagi. Oh iya, gue mau ceritain nih gimana. Oh ini model keduanya nih. Swalayan sangat manis di Pontianak. Buat teman-teman yang nonton dari Pontianak, jangan lupa mampir ke Sangat Manis, Swalayan Sangat Manis. Ini alhamdulillah kalau di kayak gue tinggal di Pondok Cabe gitu, Ciputat, Pamulang tuh paling ini kayak sekelas mungkin AB, gue nggak tahu ya. Mungkin AB atau hari-hari atau apa yang di Ciputat? Apa sih yang di Ciputat? Astagfirullahaladzim, skip gue. Apa sih yang di Ciputat? Apa yang di Ciputat? Ya Allah, gue lupa. Ini nggak live ya? Kalau live bisa dibantu teman-teman komen nih. Pokoknya yang di Ciputat lah ya. Astagfirullahaladzim.
Tolong ingetin di komentar ya. Itu swalayannya bagus, rame terus. Dan nah, itu ada tadi yang pertama tuh yang gua tampilin adalah Smart Baby. Jadi mereka jualan kebutuhan bayi juga gitu. Entah di satu tempat kah atau tempat yang berbeda. Seperti itu guys. Ini PR ya, nggak terlalu PR banget sih buat misahin kayak gini. Karena masih mendingan nih, cuma udah rapih keikat kayak tadi yang kalian lihat. Ada lagi gua ngeprint tapi berantakan. Kalau ini ya udah kepercayaan gue lah bantuin motong. Jadi alhamdulillah beres gitu, rapih potongannya. Nggak kayak yang konten gue naik konten gitu ya. Enggak deh, gue naik konten itu di TikTok. Gue naik konten itu di TikTok. Ya, gue keluhin aja kenapa motong kecil-kecil gini nggak rapi, jadi nggak diikat, di bandel gitu, di bundling. Jadi selesai dia motong biar tumpah kemana-mana, jadi repot gue ngerapiin lagi. Kalau ini walaupun dijadiin satu modelnya tetap rapih pekerjaannya. Itu yang kita suka ya nggak. Jadi gimana sih gue bisa nerima repeat order kerjaan sebanyak ini? Awal mulanya dari mana gitu. Jadi awal mulanya dari itu toko oren gua, Shopee. Alhamdulillah. Toko oren gue itu namanya nama akunnya itu Prananda PR. Iya. Terus nama tokonya itu ada printing gitu. Jadi awal mulanya dia bikin dari aplikasi. Dia ordernya di aplikasi kan. Nah, gue rekomendasiin buat ngorder langsung. Nah, ini guys, kurang lebih lubangnya segini nih. Tuh. Sekali gue ngelubangin seberapa banyak sih? Segini. Lebih dari ini rontok. Hancur mata lubangnya. Terus ya, jadi awalnya order dari toko orange Shopee. Nah, kok ongkosnya mahal gitu, dia ngerasa waduh, bisa nggak kak order langsung aja deh, ongkosnya berapa gitu. Ya udah, dia ngejapri begitu, gue balas aja. Ya udah, kita japri-japrin aja yuk kak, apa nanti saya hitungin ongkos kirimnya biar lebih hemat gitu kan. Ya itu awal-awal gue buka Shopee tahun berapa ya, pas covid sih, tahun 2001 kalau nggak salah, 2001 atau 2002 gitu ya, antara itulah. Terus ya alhamdulillah berlanjut sampai sekarang. Berarti alhamdulillah kerjaannya rapi, bagus. Karena ngelihat kerjaan kita rapi, bersih, bagus tuh
customer tuh bisa balik lagi kayak gitu loh. Kayak gitu loh. Gitu guys. Terus gue mau cerita apa lagi ya? Oh iya. Koloran gue. Makanya gue tutupin tuh kameranya segini. Iya, jadi alhamdulillah tadi itu hari ini ya seperti biasa ngantar jemput. Alhamdulillah ngantar jemput. Kayak gue bagi 4 nih ntar. Ngantar jemput istri. Karena kita masih belum sibuk banget sama pekerjaan full time. Terus ya gitu tuh kalau gue tahan nggak bisa, nggak tembus, gue nggak lanjutin lagi. Kenapa? Itu takut kepalanya hilang, ya takut copot. Jadi nggak gue lanjut. Jadi gue gerus dulu pakai lilin. Ya tadi kalian lihat lilin kan, gunanya buat apa? Ya ini, buat ngelancarin pembuangannya. Nggak sampai bawah nggak apa-apa. Jadi setelah itu berarti gue harus ngasih lilin terus tuh. Jadi gue step satu ikat 2 model lilin, satu model lilin. Karena ketika nggak gue lilinin, terus gue tekan gitu, nggak mau ini. Makanya tetap harus kita ngelilinin si hang tag ini. Makanya gue mau potong-potongin dulu buat persiapan. Semua bro. Lanjut yang tadi. Jadi gue hari ini seperti biasa nganter istri, jemput istri. Nah, terus spesialnya adalah hari ini gue nonton sama istri. Kenapa? Nonton apa gitu? Nonton agak lain yang menyala pantiku. Ini spoiler aja ya dari gue ya. Asik. Jadi gimana sih itu film? Asli itu film lucu banget. Banyak banget gong-gongnya gitu loh. Banyak banget ketawanya, padat banget. Jadi yang nonton pasti tertawa terbahak-bahak. Dan kocak banget asli. Kalian harus nonton deh. Jadi kalau tadi istri bilang, wah lucuan yang ini ya dari yang pertama, ya itu lebih oke gitu namanya yang ngerjain orang lucu semua, talentnya lucu, yang nulis skripnya juga emang
Aco, Bang Aco keren. Bisa begitu ya filmnya. Iya, yang pertama tuh yang nulis Bang Aco juga ya. Iya, nonton berdua sama istri. Aduh, kayak pacaran aja guys. Jadi penting tuh kalian kalau udah nikah gitu. Tetap tetap me time bersama istri. Istilahnya pacaran. Aduh, itulah keseharian gua. Jadi tadi udah nyeritain tentang ini proses proses ngebolongin, persiapannya kayak gimana, terus gue cerita ini mulai kerjainnya dapat kerjaan ini dari mana, terus hari ini gue ngapain aja, kemana aja, dan sepertinya itu aja, gak usah lama-lama. Gue akan lanjut ini, ngelemburin ini biar bisa besok dikirim. Karena pagi udah mesti jalan lagi, sekarang udah hampir jam 12. Oke guys, terima kasih yang udah nonton. Cukup sampai sini aja. Paling ya nggak banyak lah ya. Pesan gue adalah so bijak banget gue. Pesan gue adalah jangan pernah berhenti buat berkarya. Karena namanya seorang seniman atau pencinta seni, pembuat seni itu lu akan bingung sendiri kalau lu nggak punya karya. Karya apapun, mau karya lu yang biasa ngedesain, kalau gua kan ngedesain ya tetap harus gua ngedesain, nyetak, dan kalau kalian berkarya silahkan dimaksimalkan. Nggak ada karya yang pertama kali kalian buat tuh karya yang bagus perfect tuh nggak ada. Adanya ya itu akan melalui proses, sama kayak gue juga. Gue pun dari awal ngedesain tuh ya kalau dibilang kurang banget, terus kalau dibilang sekarang ya gue nggak ngerasa puas, gue tetap ngerasa desain gue masih kurang gitu, karena di luar sana tuh ada yang lebih bagus lagi gitu. Jadi kita tuh selalu terpacu, gue harus lebih bagus, jangan pernah berhenti buat berkarya gitu aja guys. Dan terakhir, kalau misalkan teman-teman ada komentar, ada saran-saran, boleh tulis di kolom komentar. Kadang ya gitu, gue berkarya tapi gue juga butuh masukan, apalagi di YouTube kayak gini kan. Ya itu aja guys, jangan lupa like, comment, and share, dan jangan lupa subscribe. Begitu aja dari desainer sotoy dan gue Nanda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jempol. Mantap. Dadah. Terima kasih buat hari ini guys. Udah nemenin gue. Dadah.